Halo Cinekrip, bertemu lagi bersama saya Indra dan Kita kali ini kita akan membahas sebuah film horor Lagi-lagi. lagi horor. Sekarang dari filmnya Anggi Umbara, Yoi. yang mana ini merupakan film remake dari film horor Korea. Kalau di sini judulnya 402. Rumah Sakit Angker Korea. Atau judul internasionalnya adalah Korean Haunted Hospital. Dan film ini berhasil lolos official selection yang diputar di program Bastions International Fantastic Film Festival atau BIFAN 2026. Jadi 402 Rumah Sakit Angker Korea ini memang remake dari Gojiham Haunted Asylum. Film ini produksi AMD Pictures dan juga oleh Umbara Brothers, yang mana disutradari pastinya oleh Anggi Umbara, juga ditulis oleh Lere Laila. Film ini dibintangi oleh Arbani Yazis, Saputra Kori, Elang El Gibran, Diandra Agatha, Lea Rachel, Ailena Fusli, dan Jang Hon So. Oke, film ini menceritakan tentang kolaborasi dua konten kreator asal Indonesia, yaitu mereka ada para pencari hantu. Hampir aja aku menyebut para pencari itu, para pencari hantu dan Soul Sisters. Yeah. Gitu. Dan mereka juga dibantu sama dua orang yang ada di Korea, temannya. Tujuannya itu adalah untuk mendapatkan viewers sebanyak 3 juta ya. Akhirnya mereka ke Korea Selatan untuk mencari konten angker dan ketemulah Rumah Sakit Angker dan Ruangan 402 ini nih. Dan di sana tuh ya biasa lah ya, ada teror-teror, terus juga ada hal-hal mistis, sampai akhirnya banyak nih kejadian-kejadian mencekam dan bahkan mengancam keselamatan nyawa mereka. Nah, apakah mereka selamat atau tidak? Mari kita bahas di review kali ini. Untuk yang orang suka, itu yang pastinya ini kan sebenarnya film remake ya. Tapi karena ini remake biasanya kan dibikin ke Indonesia. Tapi ini tuh beneran remake tetap ke Korea gitu kan, harusnya film luar tapi dilokalkan biasanya kalau remake dari luar. Tapi ternyata ini memang tetap aja ini harus settingnya beneran di Korea, dan juga langsung ngebawa orang Indonesianya aja yang dikekoreain daripada si tradisi atau misalnya kejadian rumah sakitnya tuh dibawa ke Indonesia. Dan itu tuh bagusnya di sini karena jadi masuk akal gitu untuk kenapa rumah sakit ini horornya, dan nanti masuk ke yang soal persektean ini itunya kan jadi lebih logis menurut orang kalau ini tetap dilakukan di Korea. Dan kalau orang rasa ini merupakan film Anggi Umbara horor paling solid, paling enak buat diikutin sih menurut orang ya. Ini paling dapat karena mungkin tadi penulisnya barengan sama Lele Laila, jadi perpaduan yang mantap ini untuk film horornya. Kalau dari aku ya gambarnya bagus ya. Gambarnya tuh bagus dan ya meyakinkan karena di era saat ini yang orang-orang jadi content creator, YouTuber, semua alatnya juga makin canggih, kamera, alat rekam semuanya udah oke, dan ya jadi sangat membuktikan sih kalau mereka adalah YouTuber yang berpengalaman gitu. Sampai ada kamera di kalung ya. Point of view-nya tuh di dada. Jadi melihat wajahnya tuh benar-benar ekspresinya beneran dapat. Terus napas lubang hidung berlari bersama mereka, mendengar napas mereka, dan bahkan ada juga drone di sini. Terus juga ada kamera CCTV. Jadi lengkap sih untuk ya memang menjahit angle-angle yang kita butuhkan tuh memang ada terekam gitu. Makanya tuh sih menonton film ini nyaman aja. Benar-benar gambarnya tuh oke, bagus. Jadi kita nggak terganggu sama semua scene tersebut. Dan selain tadi itu secara visual ya, yang memang jadi makin membuat kita penontonnya terasa lebih nyata karena emang kan berasa penelusurannya ya, mereka melakukan itu penelusurannya direkam, dan juga ini settingnya juga ya, ini kan settingnya beneran kerasa kalau ini dilakukan di rumah sakit yang terbengkalai gitu. Setnya oke ya, maksudnya bangunannya itu iya bener-bener nggak cuman kayak kalau studio tuh kan nggak akan sedetail ini ya, kayak ada lorongnya, ada tangga, ada plafon-plafon yang udah rusak, semuanya sih detail banget sih, dan kayaknya memang benar-benar bangunan yang udah tua dan terbengkalai ya gitu. Semua setnya tuh ya saling kayak jadi saling berpadu gitu untuk membangun rasa takut penonton tuh. Kan ditambah juga kan dengan ekspresi itu, ekspresi catch-catch-nya juga kan yang mana kita dapat di point of view. Makanya kalau karakternya actingnya kurang sih kelihatan banget ya. Untungnya di sini oke semua. Sama hutannya sih aku suka, oke banget.
kebetulan beberapa waktu lalu saya juga dari hutan dan sempat ke toiletnya dini hari, jadi dapat banget Ya, sih, tapi dekat tidak banget. segelap itu kan. Nggak segelap ini sih. Ya makanya aku suka karena film ini meskipun gelap masih bisa dilihat. Iya, Aku dan mau nyorotin itunya gelapnya sih. teh masih masuk akal. Karena kan memang gak gelap banget, iya. terus kan dengan kamera yang segini ketangkapnya segini gitu. Dan memang mereka dibekali oleh lampu yang di ini ya, Iya. kamera itu. Jadi menurut aku ya make sense sih cahayanya segitu gitu yang bisa dilihat. Sama yang aku suka juga di sini tuh elemen Indonesia terasa sekali ya. Selain Iya. karena memang pemerannya tuh orang Indonesia asli, juga ada ritual khas Indonesia nih yang dibawa ke sana, yaitu jelangkung. Iya. Di sana juga, di film ini juga ada ritual pemanggilan arwah yang menggunakan jelangkung ini. Terus di akhir kita juga ada soundtrack. Kita akan mendengarkan soundtrack yang bagus banget sih menurut aku, ini memadukan Korea dan Indonesia. Jadi musiknya tuh kayak film-film horor Korea. Ya. Tapi liriknya tuh jelangkung. Bagus sih. Ya, tapi aku sebenarnya yang pikirin. soal Jalangkung dan soundtrack ini bisa jadi plus minus ya. Nanti kita bakal bahas, Oke. tapi Itu yang plusnya dulu ya. dari orang sih yang oke-nya juga ini beneran eskalasi dari tiap babaknya. Ini ditutup dengan babak 3 yang beneran mantep sih menurut saya. Tidak menyangka filmnya akan segori atau sesadis sebrutal ini dan gitu. seberani ini. Dan ternyata kenapa ini ratingnya 17+ karena emang terjawab untuk babak ya. ketiga ini yang bener-bener wadidaw sih, Iya, menurut orang mantap di ini. akhir dan nggak babi bu sih langsung Iya, kayak di babak ketiga udah diberesin aja lah, udah yang aku deh. suka tuh gitu sih, kayak udah ayo beresin gitu. Ya, tapi dari tadi memang kita terbutakan atau termantapkan oleh babak ketiga ya. Oleh babak itu ya. Sebenarnya ada ya momen-momen krusial atau scene-scene yang bikin kita aduh ini kok gini kok gitu. Nah, ini tuh ada beberapa hal krusial yang memang agak mengganggu menurut orang sih di sini. Yang paling kentara ya, karena ini memang horor penelusuran atau rekaman mentahan YouTuber kayak gitu ya. Jadi enaknya tuh memang kan pastinya ini tuh hanya mengandalkan suara ambience yang didapat dari pas mereka melakukan penelusuran gitu. Atau pas ditambah. Iya, pas mereka melakukan rekaman tersebut. Nah, tapi sayangnya di sini tuh kayak beberapa ini ditambahin scoring. Ya biarkan si kenaturalan ambient horornya yang datang dari apa yang ditangkap di kameranya aja. Iya. Sama di sini juga tadi kan yang soal kelokalan dibawa ke Koreanya, ini yang soal jelangkung menurut orang ya di sini enaknya karena emang jelangkung kan itu ritual yang dilakukan di Indonesia. Sebaiknya itu dilakukan hanya untuk bercandaan atau gimmick gitu. Jadi kayak dialognya kan ya nggak mungkin, ini nggak akan works kan, ini mah udah beda server, udah beda bahasa, ya seenggaknya ini mah buat gimmick aja, buat bercandaan aja. Tapi sayangnya yang nggak dieksplor lebih dalam lagi juga ini sih kenapa mereka bawa jelangkung. Kalau aku sih kan dia tuh habis main jelangkung ya, kita nggak tahu mereka tuh sebenarnya rekayasa yang emang udah disiapkan sebelumnya atau memang saat bergerak itu memang terjadi. Ini nggak terjawab sih. Menurut aku harusnya ada konsekuensi sih dari ritual yang dilakukan itu. Kalaupun enggak, harusnya juga dijelasin. Kalaupun iya, barangkali itu hantu-hantu yang muncul itu karena dibangkitkan, karena terpanggil gitu. Tapi kan nggak dijelasin kenapa gitu. Apakah selesai aja saat terbakar dan terbakar juga ternyata bagian dari rencana mereka gitu ya. Seharusnya dijelasin sih, karena kan jelangkung ini adalah elemen horor menarik ya, yang sangat lokal gitu di Indonesia dibawa ke Korea. Tapi ya itu tadi jadi kurang digali lagi sih tentang si jelangkung yang dimainkan oleh mereka di sana tuh gimana gitu. Selain jelangkung, ini juga ada boneka handblock ya. Ini kalau yang ini mah dari Korea asli. Dan sayangnya juga nggak diulik lagi nih kenapa si pasien itu punya boneka itu dan masih ada di sana dan berpindah-pindah gitu. Itu kan sebenarnya menarik ya. Apakah memang ada sesuatu, ada hal mistis, menyimpan misteri, atau misalnya ada kutukan atau apa, itu nggak dibahas sama sekali. Kita juga nggak tahu nih sebenarnya apa yang terjadi, apa misteri di balik boneka itu sampai akhir. Aku penasaran, dan kalau aku googling sih aku nggak nemu sesuatu yang tentang si boneka itu. Tentang boneka itu kan barangkali bisa ya, kalau kayak misalnya ada arwah yang terjebak di bonekanya atau gimana, atau misalnya dia penangkal hantunya, kan nggak tahu sih. Maksud aku itu juga harusnya ya elemen-elemen kayak gini sih yang kita butuh sesuatu gitu, kayak sebenarnya ini menyimpan apa-apa. Jadi ini lebih ke fokus ke yang besarnya aja gitu. Kalau logika ceritanya pas di babak kedua sayang sekali itu tuh menurun dengan terbukti di beberapa pengambilan keputusan atau hal-hal yang kayak dia paksakan untuk mengulur durasi ke babak ketiga. Menurut orang di sini kayak yang
Kan mereka enaknya kan harusnya pas jelangkung itu kita tuh sebenarnya nggak tahu juga ya itu tuh beneran mereka masuk dalam plan atau enggak, tapi kan pas di situ ini udah beneran masuk hantu, ternyata enggak. Nah pengen itu kan emang di babak kedua tuh diceritakannya memang ya kita tuh ditipu juga, penonton tuh ditipu juga kalau semua yang hadir di layar atau di kamera mereka itu sebenarnya bagian dari tipuan mereka biar nambahin si viewers. Dan nanti tuh pengennya ada konfliknya lagi tuh mereka yang ada di situ tuh ternyata kalian cuma ngelakuin gimmick gini-gini biar naikin, biar ternyata beneran gak horor. Nah sampai akhirnya kejadian horor sebenarnya bener udah mulai muncul. Nah itu pengennya tuh di babak kedua tuh fokus di situ. Jadi kan kalau di sini udah fokus ke apa ya, kayak merekanya ribut, marah-marah, berantem dengan tadi dengan keputusan-keputusan yang bahkan kurang diarahin sama si Junanya. Bahkan kan di sini ada beberapa yang ya udah kita udahan aja, kita ribut, tapi kan nanya ke si Juna yang mana kan dia kan di sini sebagai leadernya ya, sebagai pemimpin si acara penelusuran ini, tapi nggak memberikan solusi atau pressure kepada orang-orang yang ada di rumah sakitnya. Kan harusnya punya hal juga yang bisa nekan orang-orang yang ada di dalam ininya buat ngelanjutin si streamingnya gitu, tanpa harus ada mereka pengen udahan, pengen gimana gitu. Tapi di sini sayangnya enggak gitu, kurang. Ya sama sesimpel saat Arum dan adiknya Yuri memutuskan untuk pergi ya, nggak ngelanjutin lagi streaming ini juga. Ya sesimpel ditelepon aja harusnya sama Juna ya. Kenapa harus nyuruh Tias untuk itu ngapain sih gitu? Kayaknya selain repot ya gitu, belum tentu ketemu juga kan lagi situasi kayak gini. Kayaknya mah ditelepon aja kan. Juga mereka sempat teleponan ya sama siapa anggota yang lain ya. Itu kan menandakan ya sinyal aman ya, kalau nelpon mah bisa gitu harusnya. Atau memang mereka nggak bawa telepon mungkin si Yuri sama si Arum. Itu nggak dijelasin juga ya. Kita nggak tahu sih nggak tahu ya, itu juga kan nggak ditelepon karena nggak ada telepon ya, nggak ada penjelasan itu sih. Cuman maksud aku ya itu sih tadi karakternya tuh kadang-kadang kayak keputusannya kurang oke ya. Terus sama Arum juga kan dia tuh pakai shell gitu. Soalnya tuh sempet kayak melayang, digangguin, terus dia sempet tergantung oleh gangguan gaib ya. Tapi dia masih pakai gitu, itu kan membahayakan ya. Kalau aku sih udah aku lepas, aku lempar aja gitu. Iya itu bahaya sekali, tapi dia masih, jadi ya gitu masih digunakan, masih jalan-jalan pakai itu. Kayak aku mempertanyakan tiap karakternya sih ini. Sama satu lagi, jadi Soul Sister ini kan mereka adik kakak ya, namanya Arum dan Yuri. Tapi aku ngerasa kayak chemistry kakak adiknya tuh nggak dapet. Terus ya selain mukanya beda ya, namanya aja tuh kayak nggak beda. Beda orang tua, mereka beda bapak. beda bapak itu jadi ini lagi ya, jadi kayak prequel lagi nanti. Nggak, maksud aku harusnya kita dapat yang muka mirip lah minimal, terus namanya nggak aneh gitu. Jadi kayak Arum dan Yuri tuh nggak masuk terlalu enak sih untuk jadi adik kakak. Selain karena mukanya nggak mirip, terus mereka juga kayak sepantar menurut aku gitu loh ya, nggak yang jauh banget gitu kelihatan jaraknya. Jadi kurang believable sih. Kakaknya juga kurang mengayomi. Oke, langsung aja kita ke scene favorit atau yang memorable dari film horor 402 Rumah Sakit Angker Korea. Dari Nita ada Lin? Ada beberapa, ada dua sih. Yang pertama itu waktu di hutan, pas pertama kalinya Yuri sama Arum kejar-kejaran, terus tiba-tiba si Yurinya tuh ketawa, terus lampunya tuh dia nyorot gitu. Itu bagus banget sih, kayak memanfaatkan lampu yang ada di kamera itu untuk membuat suasananya semakin menegangkan. Dan muka Yuri sih, Yuri sama muka-muka mereka saat udah keposes juga itu anjir beneran serem sih, apalagi pas ngeri banget itu hutannya kayak gelap kelam gitu, terus ngelihat efek lampu di ini sosok Yuri ditambah lampu itu sih kayak merinding sih, kayak aku nonton aja serem nih, apalagi syutingnya itu. Apalagi yang edit. Apalagi yang edit sendirian ya. Terus yang kedua itu yang salib dibalik sih. Jadi sempat ada ini obrolan. Kalau kamu kayak gitu nanti dihukumnya ini loh, disalib terbalik apa istilahnya aku lupa. Terus terjadi di film ini sama Arjuna ya. Sebenarnya dia tuh kayak dapat vision ya sebelumnya kalau si Gloria tuh merekam dia. Kalau gue jadi dia mah balik lagi nggak bakal udah sih, itu kayak petunjuk masa depan gitu bakal terjadi kayak gimana. Tapi ya dia memutuskan, emang takdir nggak bisa ini ya. Kalau kematian nggak bisa dihindarin ya. Yang dari orang sih yang paling orang oke ini yang pasti Arum.
kirain tuh emang udah mau berhasil dia lolos dari Ternyata teror-teror. masuk itu ya. Tapi pas itu bagusnya tuh teknisnya beneran dia lagi lari ke tenda, terus pas udah nyampe tenda, wajib langsung pindah ke kamar 402-nya. Itu terus penonton ikutan depresi sih. iya, itu tuh soalnya itu harapan pas dideketin masuk Ternyata anjir, Fata Morgana. dipindahin itu edan banget Tapi sih emang disitu. keputusan yang oke sih untuk membuat ruangan itu ya, masuk Iya, ruangan itu, kan gitu. memang beneran nggak bisa dibuka ya, sama si terkunci Daeon lagi katanya, susah dicoba dibuka. dibuka, tapi pas si Arum masuk langsung disuguhin. Teror-terornya udah Iya, udah di situ mantap. udah semuanya nggak beres ya. Iya. Secara keseluruhan ya film ini lumayan nih buat film horor dan sudah menjalankan tugasnya sebagai film horor ya, karena dengan semua elemen horor yang mencekam, menyeramkan, dapat semua gorinya, sadis sih. Jadi untuk skor Langsung aja dari saya 6. dari aku 6,5. Ya karena sebenarnya memang andai aja di babak kedua sama antara babak satu keduanya lebih solid. Ini mantep sih, soalnya dia ditutup dengan babak ketiga yang menurut orang wah Bener-bener udah mantap ini klimaks Anggi Umbara. banget sih, Tapi sayangnya itu tadi dan di babak akhir kedua tuh ini gak sih kayak apa ya, kayak payoff semua yang terjadi gitu, kayak udah semua sih. brutal sadis kegoriannya udah digambarkan di babak ketiga. akhir. Tapi ya itu sayang sekali di babak kedua yang menuju babak ketiganya itu beneran udah mengendur banget. Iya sih, menurut aku film ini cocok untuk dinikmati para pecinta film horor. Sensasi pengambilan gambar ala-ala vlogger lah ya. Iya, biar kalian dapat sensasi nyata atau penelusuran yang biasa kalian tonton di YouTube. Iya. Ini beneran bakal kalian Dilibatkan. merasakan kalau Merasakan langsung. sebagai pantauan POP kalian langsung ya. Jadi Ini terasa dekat dan nyata sih ya. jadi ikut Kalau deg-degan dengan apalagi dengan setiap ada hembusan napas, sembusan iya, itu deket banget sih. ya berasa banget. Tapi kalau yang penakut, yang deg-degan, Ya. yang kayaknya nggak bisa tidur ya dikit-dikit nonton film horor, kayaknya jangan dulu deh. Atau misalnya ditemenin mungkin nonton. Jadi kalian kalau biasanya kan kalau kita nonton bioskop kadang kan suka dapat sendirian banget ya. Kayaknya Coba nonton berpikir lagi ya. ini mendingan kalian jangan berpikir nontonnya sendirian, ajak teman aja ajak dulu teman. soalnya kan takutnya ini dengan Traumatis dengan juga sih treatment ya. dengan treatment horornya seperti ini bikin kalian ngerasa deket banget atau ngerasa terlalu real atau gimana ya. Ya itu dia, sensasi dekatnya itu justru yang membahayakan ya buat teman-teman yang penakut gitu. Jadi Ya, dikasih sebaiknya layar ditemenin segede ya. itu kalian harus menonton. Tapi buat yang suka sih ini terpuaskan ya. Oke, jadi buat kalian yang belum nonton versi Koreanya juga nggak usah takut, malah lebih bagus seperti itu ya. Karena kalian jadi bakal ngerasain eksperimen utuh menonton film 402 Rumah Sakit Angker Korea ini. Jadi Tanpa bayang-bayang dan komparasi. Iya, dengan jadi film sebaiknya asli ya. yang belum nonton juga nggak usah nonton dulu aja. Biar nontonnya nanti aja, misalnya setelah nonton film yang 402 Rumah Sakit Angker Korea ini. Jadi biar kalian dapat eksperimen tanpa harus membanding-bandingkan atau oh yang di Korea mah gini, yang di ini gini ya. Itu aja sih. Kayak mungkin cukup bisa adalah review dari kita berdua. Sampai jumpa di video-video review berikutnya. Bye-bye.